Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube Semangat Koin. Hari ini kita akan belajar bersama terkait uang dan lembaga keuangan. Sebelumnya, kenalin namaku Christina Natalia Dewi yang hari ini akan membersamai teman-teman semuanya untuk mempelajari terkait uang dan lembaga keuangan. Nah, untuk lebih dekat denganku, kalian bisa follow Instagramku @_NataliaRDD dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTubeku ini, Semangat Kuy. Nah, oke, langsung saja. Jadi hari ini kita akan belajar bersama terkait uang dan lembaga keuangan, meliputi berbagai hal, mulai dari pengertian dan syarat uang, jenis-jenis uang, kemudian sejarah singkat uang yang awalnya itu, kemudian fungsi uang, nilai mata uang, kemudian kita lanjut ke lembaga keuangan, mulai dari definisi lembaga keuangan, tugas pokok perbankan, jenis-jenis bank, kemudian kita juga belajar terkait lembaga keuangan bukan bank, dan yang terakhir adalah jenis-jenis LKPB atau lembaga keuangan bukan bank. Nah, yang pertama kita akan belajar terkait sejarah terjadinya uang. Jadi, awal mulanya uang itu tidak langsung menjadi uang kertas ya teman-teman. Jadi yang pertama ada sistem barter. Yes, kita ketahui sistem barter itu tukar-menukar barang. Jadi ini sudah ada sejak nenek moyang kita. Mereka menggunakan sistem barter ini untuk kehidupan perekonomian mereka. Kemudian karena sistem barter ini dirasa tidak efektif karena tidak seimbang antara barang yang ditukarkan dan memang sama-sama butuh. Kemudian beralihlah ke sistem yang kedua, yakni sistem emas. Pada saat itu Indonesia memiliki mineral yang sangat kaya, sehingga untuk transaksi ini menggunakan sistem emas. Namun, karena emas ini juga berat, kemudian bergantilah ke uang logam. Yes, uang logam. Namun, uang logam ini juga memiliki kekurangan. Berat, beresiko, dan untuk pembuatannya itu banyak pada zaman dahulu, sehingga dirasa masih kurang efisien atau kurang efektif. Nah, kemudian gantilah dengan uang kertas. Uang kertas ini dirasa sudah sangat efisien karena mudah dibawa kemana-mana dan tidak terlalu beresiko. Kemudian seiring berkembangnya waktu dan perkembangan digital yang semakin canggih, bergantilah ke uang digital. Yes, kita sudah ketahui berbagai dompet digital ini sudah ada, mulai contohnya itu ada Dana, OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Yang lama-lama uang cash ini akan hilang mungkin ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan belajar bersama terkait pengertian dan syarat uang ini sendiri. Jadi, menurut teman-teman uang apa sih? Yes, kalau ada yang berkata uang adalah alat pembayaran yang sah, it's true. Kemudian kalau ada yang berkata uang adalah alat transaksi, boleh juga. Jadi dapat kita simpulkan uang adalah segala sesuatu yang diterima dan dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi yang sah. Jadi suatu komoditas dapat dikatakan sebagai uang itu memiliki syarat-syarat. Yang pertama, tahan lama alias tidak mudah sobek atau rusak. Kemudian yang kedua, nilainya itu stabil. Kemudian yang ketiga, mudah dibawa kemana-mana. Yang keempat, dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil. Misalnya uangnya 100.000, dapat dijadikan satuan yang lebih kecil, misalnya 50-an 2 atau 20 ribuan 5. Kemudian yang terakhir adalah jumlahnya mencukupi. Nah, kemudian kita akan belajar terkait jenis-jenis uang. Jadi uang itu ada dua jenisnya. Yang pertama ada uang kartal. Jadi uang kertas, uang logam itu namanya jenisnya itu uang kartal. Jadi uang ini dikeluarkan langsung oleh pemerintah melalui bank sentral atau di Indonesia itu namanya Bank Indonesia. Kemudian yang kedua adalah jenisnya uang giral. Jadi uang giral ini dikeluarkan oleh bank umum, berbeda dengan uang kartal. Nah, uang giral ini adalah uang masyarakat yang disimpan di bank umum dan sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara. Di antaranya ada cek, biliet, giro, atau perintah membayar
yang lainnya. Jadi ada dua jenis ya, kartal dan gira. Nah, kemudian fungsi uang sendiri ini ada 4. Yang pertama ada alat tukar atau kita sebut dengan medium of exchange. Kemudian yang kedua adalah alat satuan hitung atau unit of account, atau bisa dikatakan harga dari suatu barang itu sendiri. Kemudian yang ketiga alat penyimpanan nilai atau storage of value. Kemudian yang keempat adalah standar pembayaran di masa depan atau bisa kita sebut dengan standard of different payment. Kemudian untuk nilai mata uang sendiri itu ada 2, nilai nominal dan nilai intrinsik. Jadi nilai nominal itu nilai yang tertera pada uang itu sendiri atau mata uang itu sendiri. Jadi kalau misalnya uang 10.000, nilai nominalnya ya 10.000. Kemudian yang kedua adalah nilai intrinsik atau nilai dari komoditas yang dijadikan uang itu sendiri. Jadi untuk nilai mata uang sendiri ini ada 2, nilai nominal dan nilai intrinsik. Kemudian kita masuk ke lembaga keuangan. Jadi, lembaga keuangan itu memiliki 3 fungsi pokok atau tugas. Yang pertama menyalurkan dana, yang pertama menghimpun dana, kemudian menyalurkan dana. Nah, jadi lembaga keuangan ini memiliki 2 jenis. Yang pertama lembaga keuangan bank, dan yang kedua lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan non-bank. Nah, untuk bank ini sendiri apa sih menurut teman-teman? Nah, jadi singkatnya menurut UU nomor 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Jadi tugas yang paling pokok itu menghimpun dana dan menyalurkannya. Menghimpun dana melalui tabungan atau simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Yes, buat teman-teman yang mau lebih dalam bisa lihat di UU nomor 10 tahun 1998. Nah, seperti yang udah aku sampaikan tadi, jadi ada 3 tugas pokok. Yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan. Yang kedua menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya. Dan yang ketiga memberikan jasa lainnya seperti transfer uang, payment dan sebagainya. Jadi untuk memberikan jasa lainnya ini tidak semua bank bisa melakukannya ya. Nah, kita akan bahas lebih dalam setelah ini. Oke, yang pertama kita akan mengenal jenis-jenis bank sendiri. Yes, yang pertama ada bank umum. Teman-teman pasti tahu kalau BNI, BCA, BRI, Mandiri, dan sebagainya itu namanya bank umum. Jadi, kegiatan utamanya itu memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Jadi, kalau di bank umum itu kompleks banget teman-teman. Jadi dia menghimpun dana juga dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan, kemudian menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit, dan yang ketiga adalah memberikan jasa lalu lintas pembayaran, misalnya transfer dan sebagainya. Jadi bank umum ini memadai 3 pokok utama, 3 tugas pokok utama ini. Kemudian yang kedua ada bank perkreditan rakyat. Dalam hal ini perbedaan yang sangat terlihat itu, yakni kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran, tidak ada jaminan, dan tingkat suku bunganya itu tinggi. Dan jenis bank yang ketiga adalah bank sentral atau bank pusat atau bank utama. Jadi tugas bank sentral ini adalah mengatur peredaran uang. Kalau di Indonesia bank sentralnya itu ya kita ketahui Bank Indonesia pastinya. Jadi mereka yang mengatur peredaran uang, untuk mengelola keuangan harus mencetak uang berapa dan sebagainya, itu menjadi tugas dari bank sentral ini sendiri. Nah, kemudian kita akan belajar dari lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan non-bank. Jadi, di LKBB ini atau lembaga keuangan bukan bank tidak diizinkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan, tetapi kegiatan utamanya itu menghimpun dana dalam bentuk surat berharga dan menyalurkannya untuk membiayai kegiatan investasi perusahaan atau konsumsi individu. Jadi lebih ke menghimpun dana dalam bentuk surat berharga dan menyalurkannya untuk membiayai kegiatan investasi ataupun konsumsi individu. Nah, supaya lebih tahu kita lihat
ke jenis LKBP ini sendiri. Nah, yes, di sini jenis LKBP atau lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama ada perusahaan asuransi, kemudian yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan, kemudian yang ketiga ada koperasi simpan pinjam, dan yang terakhir adalah pegadaian. Nah, itu adalah jenis-jenis dari LKBP. Jadi yang perlu digarisbawahi di pertemuan atau video kali ini, yang pertama, uang adalah alat pembayaran yang sah yang dipercaya masyarakat untuk melakukan suatu pembayaran atau transaksi. Kemudian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi komoditas untuk dapat dijadikan atau dikatakan sebuah uang itu sendiri sebagai uang. Kemudian lembaga keuangan ada dua, lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan bank meliputi bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank sentral. Dan lembaga keuangan bukan bank, jenis atau contohnya meliputi perusahaan asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, koperasi simpan pinjam atau KSP, dan pegadaian. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Sekian dari aku, semoga berguna. Sampai jumpa, terima kasih.